Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Reksandia Cinta Rahmadani. Jadi di sini di video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai perbandingan media penyimpanan data. Baik, jadi sebelumnya perlu kalian ketahui apa sih media penyimpanan itu? Jadi, di dalam komputer, media penyimpanan merupakan perangkat fisik yang menerima dan menyimpan data elektronik untuk aplikasi dan pengguna serta membuat data tersebut tersedia untuk diambil kembali. Nah, media penyimpanan ini dapat berada di dalam komputer atau perangkat lain atau terhubung ke sistem secara eksternal, baik secara langsung maupun melalui jaringan. Nah, bentuk jamak dari istilah ini adalah media penyimpanan. Nah, jenis utama di media penyimpanan ini yang pertama ada penyimpanan mekanik, yaitu contohnya HDD, lalu penyimpanan berbasis flash, yaitu ada SSD dan NVMe, dan juga ada flash disk, lalu penyimpanan hybrid, yaitu SSHD. Jadi di sini kita jelaskan dulu biar kalian ngerti apa sih HDD itu atau hard disk drive. Jadi hard disk drive itu adalah media penyimpanan data yang bekerja dengan menggunakan piringan atau disk yang berlapis material magnetik yang berputar dengan kecepatan tinggi. Nah, data dibaca dan ditulis menggunakan head atau kepala baca yang bergerak di atas piringan tersebut. Nah, cara kerja dari HDD atau hard disk drive ini yaitu piringannya berputar 5.400 sampai 7.200 rpm atau lebih. Lalu head membaca atau menulis data secara magnetik, dan juga semakin cepat putaran, itu semakin cepat juga akses datanya. Nah, terus kelebihan dari HDD ini, yang pertama harganya itu sangat murah per kapasitas, jadi lebih ekonomis. Lalu kapasitasnya juga besar, bisa hingga puluhan TB atau terabyte, dan juga cocok untuk penyimpanan data besar seperti film, arsip, dan backup. Nah, tapi yang pasti ada kekurangan juga. Yang pertama itu kecepatannya rendah dibanding SSD atau NVMe, dan juga rentan rusak karena komponennya kan menggunakan mekanik ya. Dan HDD ini menghasilkan suara dan panas, dan konsumsinya dayanya lebih besar. Nah, penggunaannya yaitu di komputer biasa, lalu penyimpanan data besar dan server skala kecil. Selanjutnya yaitu ada SSHD atau Solid State Hybrid Drive. Jadi, SSHD ini merupakan gabungan antara HDD dan SSD. Nah, dalam satu perangkat yang bertujuan untuk menggabungkan kapasitas besar HDD dan kecepatan seperti SSD. Nah, cara kerja dari SSHD ini adalah data penting ini disimpan di cache-nya SSD dan data lainnya disimpan di HDD. Nah, sistemnya itu otomatis mengatur data yang sering digunakan. Nah, jadi terus kelebihan dari SSHD ini adalah lebih cepat dari HDD dan juga lebih murah dari SSD dan kapasitasnya juga besar. Namun, kekurangannya yaitu dia tidak secepat dari SSD murni, dan juga performanya itu tidak konsisten dan jarang digunakan di perangkat modern. Terus penggunaannya itu di laptop kelas menengah dan juga di alternatif hemat antara HDD dan SSD. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke SSD atau Solid State Drive. Nah, di mana SSD ini merupakan media penyimpanan yang menggunakan chip memori flash atau NAND tanpa komponen bergerak sehingga jauh lebih cepat dan stabil dibanding HDD. Nah, cara kerjanya yaitu data ini disimpan dalam sel memori elektronik dan juga tidak ada proses mekanik, jadi aksesnya ini langsung. Untuk kelebihan dari SSD yaitu kecepatan baca atau tulisnya sangat tinggi. Waktu booting sistem sangat cepat.
Lalu dia juga tahan guncangan, jadi tidak ada bagian yang bergerak. Dan juga dia tuh hemat listrik dan tidak berisi. Nah, kekurangannya ini harganya lebih mahal dibanding HDD dan umurnya ini terbatas atau bright cycle. Dan juga kapasitasnya ini lebih kecil dengan harga tinggi. Penggunaannya ini seperti di sistem operasi atau OS, lalu di laptop dan PC modern dan juga gaming dan aplikasi berat. Terus selanjutnya ada NVMe atau Non Volatile Memory Express. Jadi NVMe ini adalah protokol penyimpanan berbasis SSD yang menggunakan jalur PCIe sehingga memiliki kecepatan transfer datanya itu sangat tinggi. Dan cara kerja NVMe ini itu menggunakan jalur PCIe Express atau PCIe yang saya jelaskan tadi, itu langsung ke CPU dia jalurnya. Terus mengurangi bottleneck seperti pada SATA. Dan di NVMe atau non volatile memory express ini itu kelebihannya dia kecepatannya sangat tinggi, jadi bisa 5-10 kali SSD SATA. Terus latensinya tuh dia sangat rendah. Terus cocok untuk pekerjaan berat. Nah, kekurangannya yang pasti harganya dia lebih mahal. Terus membutuhkan motherboard yang kompatibel dan juga bisa menghasilkan panasnya lebih tinggi. Nah, penggunaannya itu seperti di game high end, terus editing video dan desain grafis, dan juga server dan workstation. Nah, terus apa sih perbandingan dari HDD, SSD, SSD, dan NVMe? Nah, jadi di HDD ini kecepatannya dia tuh paling lambat di antara SSD, SSHD, dan NVMe. Sedangkan NVMe ini tuh kecepatan dia tuh sangat cepat ini. Terus SSHD ini dia sedang, SSD ini dia cepat. Jadi urutannya yang kecepatannya ini HDD, terus SSHD, terus SSD dan NVMe. Nah, terus harganya karena HDD ini lebih lambat, yang pasti dia lebih murah juga. Nah, untuk SSD dan SSHD ini harganya mereka sedang, tergolong sedang, dengan NVMe ini yang pasti dia mahal. Terus ketahanannya untuk HDD dia tuh rendah. Dan untuk SSD dan NVMe ini dia sama, ketahanannya dia tinggi, cukup tinggi. Dan di SSHD itu dia sedang. Nah, sedangkan di teknologi, HDD ini tadi menggunakan mekanik. Di SSD menggunakan flash, SSHD menggunakan hybrid, dan NVMe menggunakan flash dan ditambah PCIe. Nah, terus selanjutnya masuk ke HDD SAS atau Serial Attached SI. Jadi di mana ini adalah merupakan jenis HDD yang digunakan pada server dan sistem enterprise. Terus ciri-ciri dari HDD SAS ini itu kecepatannya lebih tinggi dari HDD biasa atau SATA dan dia lebih stabil dan tahan lama. Dan biasanya digunakan untuk kebutuhan profesional. Nah, kelebihan dan kekurangan dari HDD SAS ini itu dia, untuk kelebihannya dia performnya tuh lebih cepat dibanding HDD SATA ya. Lalu lebih andal untuk server juga dan mendukung multitasking berat. Di kekurangannya tuh yang pasti harganya tuh lebih mahal dan tidak umum digunakan di PC biasa. Nah, terus selanjutnya ada flash disk USB. Jadi, flash disk USB ini adalah perangkat penyimpanan portable berbasis memori flash yang menggunakan port USB dan digunakan untuk transfer data, terus penyimpanan sementara, dan juga backup file. Nah, di sini tuh saya akan jelaskan tentang perbedaan USB F1, F2, dan F3. Jadi di USB F1 atau 1.0 ini, dia kecepatannya itu hingga 12 Mbps. Dan dia tuh tergolong sangat lambat dan sudah jarang digunakan di masa kini. Untuk USB 2.0 atau F2 ini kecepatannya tuh hingga 480 Mbps dan ini adalah yang umum digunakan oleh orang-orang dan juga cukup untuk file kecil sampai menengah. Dan untuk USB 3.0 atau F3 ini kecepatannya itu hingga 5 Gbps. Jadi lebih besar dan jauh lebih cepat dari 1 dan 2 tadi. Dan biasanya portnya ini berwarna biru.
Nah, jadi kesimpulannya, setiap media penyimpanan itu memiliki keunggulannya masing-masing sesuai kebutuhan. Jadi HDD ini unggul dalam kapasitas dan harganya murah. SSD dan NVMe ini menawarkan kecepatannya tinggi, dan sementara SSD ini menjadi pilihan tengah di antara mereka tadi. HDD ini itu digunakan untuk server karena lebih andal, dan flash disk USB ini cocok untuk penyimpanan portable. Nah, oleh karena itu, pemilihan storage itu harus disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing, baik dari segi kecepatan, dari segi kapasitas, maupun biaya. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.